Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan pelajaran kita. Terakhir itu masih di materi tambahan sesuai rencana kita. Insyaallah kita akan selesaikan tentang masdar muawwal ini di bagian ketiga. Di 2 pertemuan terakhir yang membahas tentang masdar muawwal, kita sudah selesai sampai poin ke-8 yaitu di antara huruf masdar itu adalah alladzi, tapi di sini alladzi-nya bukan isim mausul ya. Nah, itu terakhir sampai di sana. Sekarang kita lanjutkan yaitu caranya sekarang ya, cara mengkonversi ya masdar muawwal tersebut ke bentuk masdar sharih. Ya, caranya seperti apa? Nah, kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, di sini karena kan tadi huruf masdar itu bermacam-macam ya, ada yang mulai dari anna, ya sampai alladzi tadi ya. Jadi nanti bisa direview kembali huruf-huruf masdar tersebut. Nah, yang penting untuk kita pahami adalah bagaimana cara merubah masdar muawwal tersebut ke bentuk masdar sharih. Nah, di sini ada beberapa catatan, yaitu apabila huruf masdarnya itu ya setelah huruf masdar ya, yang kita pelajari kemarin, itu setelahnya adalah jumlah fi'liyah, berarti fi'il fa'il ya, atau jumlah ismiyah, ya mubtada khobar, maka itu nanti mempunyai cara tersendiri. Nah, jika setelah huruf masdar itu jumlah fi'liyah, maka cara mentakwil ke masdar sorehnya adalah jadi kita ambil masdar dari fiilnya, ya jadi kan jumlah fi'liyah itu ada fiil, ada fa'il. Nah, caranya berarti kita ambil masdar dari fiil tersebut, ya, kemudian kita idofahkan kepada domir, ya kita idofahkan kepada domir dari fiil tersebut. Ya, sebagaimana contoh-contoh yang lalu ya. Jadi contoh-contohnya ya, yang misal huruf an ini ya. Misalnya antasumu khairun lakum, itu kan kemarin. Antasumu khairun lakum. Berarti ambil masdar dari tasum, itu saum, ya kemudian idofahkan kepada domirnya, yaitu domir eh, antum. Ya, berarti saumukum, ya, menjadi saumukum khairun lakum. Itu cara-cara yang kemarin. Nah, kemudian selanjutnya apabila setelah huruf masdar itu berupa apa namanya, jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah ya semisal di sini ada sarroni annaka mujtahidun gitu kan. Sarroni annaka mujtahidun. Ya maka caranya adalah kita ambil masdar dari eh khobarnya ya, kita ambil masdar dari khobarnya, yaitu mujtahidun, kita ambil dari kata mujtahid tersebut, masdarnya ijtihadan, ya ijtihadan, kemudian kita idofahkan kepada isim anna ya, kita idofahkan kepada isim anna, jadi idofahkan kepada kaf, maka menjadi saroni ijtihaduka. Itu untuk mentakwil ke masdar sorehnya. Nah, kemudian apabila khobarnya berupa isim jamid ya atau fiil jamid yaitu yang statis ya. Isim jamid itu isim yang dia itu tidak berasal dari turunan sorof ya atau fiil jamid juga ya semisal kana ya atau fiil-fiil yang hanya ada mudhari'nya saja atau hanya ada fiil amrnya saja ya. Nah, maka cara mentakwilnya itu menggunakan lafaz kaun. Ya, misal balagoni ini aslinya kan ya, balagoni anna Zaidan akhuka. Kan di sini susah ya, nggak ada gimana ngambil masdar dari kata akhu itu semuanya isim ya kan.
Ya, maksudnya kalau beda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi kan annaka mujtahid ya, kita masih dapat tuh masdar dari ijtahada yastahidu istihadan mujtahidun ya kan. Itu karena, isimnya itu adalah, bukan jamid ya, alias dia, mutasharrif ya, berasal dari turunan shorof. Tapi kalau kita dapati seperti ini, balaghani anna Zaidan akhuka, ya jadi bahwasannya si Zaid itu adalah saudara engkau, balagoni. Jadi informasi bahwasannya Zaid adalah saudara laki-lakimu, balagoni itu telah sampai kepada aku. Berarti kan mana masdar muawwalnya? Anna Zaidan akhuka. Anna Zaidan akhuka yaitu anna ditambah jumlah ismiyah. Ya, setelahnya itu kan jumlah ismiyah, isim anna dan khobar anna. Nah, itu masdar muawwal ya fi mahalli raf'in pada posisi marfu ya sebagai fa'il bagi balago. Jadi kalau ditanya ma balago apa yang nyampe itu apa? Ya anna zaidan akhuka itu fa'ilnya ya masdar muawwal. Nah, gimana mentakwilnya? Zaid gimana ambil masdar dari Zaid, akhuka juga nggak ada makanya digunakan lafaz kaun. Ya, kaun ini ya kita terjemahkan kondisi gitu ya atau keadaan. Makanya kalau ditakwil ya, ya jadi balagoni kaunu Zaidin gitu kan. Balagoni kaunu. Ya, berarti fa'ilnya mana? Sekarang udah kelihatan yaitu kaun. Karena yakunu kaun ya masdarnya gitu kan. Di keadaan. Balagoni kaunu Zaidin akhoka. Ya, keadaan atau kondisi Z dia adalah saudara laki-lakimu, balagoni ya, itu sampai kepada aku. Nah, jadi di sini masdarnya itu yang nampak adalah kaun, kemudian idofahkan kepada isim anna ya. Kemudian kenapa belakangnya akhoka, kenapa mansub? Ya, kenapa mansub? Ya, sebentar ya. Ya, lanjut lagi. Kenapa akhokanya itu mansub? Ya karena dia mansub sebagai khobar kana. Ya, jadi kana itu beramal nggak selalu ketika kana film madi saja ya. Misalkan Allahu aliman dan tidak juga hanya ketika film mudhari saja. Misalnya yakunullahu misalnya aliman. Tapi dia juga bisa beramal ketika dia bentuknya masdar seperti ini. Kaunu Zaidin ya, akhoka. Akhoka dia mansub sebagai khobar kaun ya, sebagai khobar kaun. Nah, ini jarang ya mungkin kita temui. Tapi karena itu beramal berarti mana mana isim kaunnya? Isim kaunnya Zaid. Jadi kalau kita i'rab kurang lebih seperti ini. Kaunu ya, kaunu dia fa'il ya. Ya, fa'il bagi balagoni marfu wa huwa mudhaf, zaidinnya mudhaf ilaih ya, fi mahalli raf'in pada posisi rofa sebagai ismu kaun ya, sebagai isim kana gitu, isim kaun. Ya, jadi boleh dibilang Zaid ini adalah majrurun lafzan ya, majrur secara lafaz tapi dia marfu'un mahallan, tapi dia marfu secara posisi. Karena posisinya ini sebagai isim kaun ya, isim kana gitu ya, isim kaun. Akhoka mansubun khobaru kaun ya. Akhoka mansub sebagai khobar kaun. Nah, jadi ini poinnya adalah ketika khobarnya itu isim jamid. Jadi kan gimana kita nggak bisa menemukan apa namanya masdarnya. Jadi dibantu dengan kaun ya, masdar dari kana. Nah, itu poin yang kedua. Nah, kemudian apabila khobarnya berupa jar majrur atau zorof, ini masih berbicara tentang jumlah ismiyah ya. Ketika masdar muawalnya itu terdiri dari anna plus jumlah ismiyah, ya, mubtada khobar. Nah, ketika jar majrur,
ya atau dzaraf, ya maka ditakwil ke lafaz istiqrar, ya, istiqrar. Ya, ditakwil ke lafaz istiqrar. Istiqrar itu artinya berada, ya, berada. Ya, seperti itu. Contoh misalnya balagoni anna Zaidan fil masjidi. Nah, gini kan, telah sampai kepadaku bahwasanya Zaid itu di dalam masjid. Fa'ilnya mana? Masdar muawwal. Ini sepaket. Anna Zaidan fil masjidi itu kan masdar muawwal fi mahalli raf'in, ya. Pada posisi rafa sebagai fa'il dari balagoni. Nah, kalau ditawilnya gimana? Ya, ditawilnya seperti apa? Ya, ditakwilnya seperti apa, maka dibantu dengan lafaz istiqrar, istiqrar. Jadi balagoni istiqraru Zaidin fil masjidi. Jadi telah sampai kepadaku istiqraru Zaidin, ya, keberadaan Zaid di dalam masjid. Jadi fa'ilnya itu istiqraru gitu. Kalau tadi pakai kana, kaun, ini pakai istiqrar gitu ya. Jadi kalau ketika ditawi jadi kelihatan fa'ilnya itu istiqrar, ya. Istiqraru Zaid, keberadaannya Zaid fil masjidi balagoni gitu. Telah sampai kabarnya kepada aku. Nah, apabila khobar selanjutnya, poin yang kedua, apabila khobar anaknya dinafikan, misalnya annaka la tuhmil gitu kan. Wasaktu, aku yakin annaka la tuhmil, bahwasanya engkau tidak abai, ya, tidak menyia-nyiakan. Maka seperti apa? Kalau misalnya nggak ada la kan seperti tadi ya. Wasaktu annaka tuhmil berarti kan wasaktu ihmalika. Afwan. Wasaktu ihmaluka gitu kan. Tapi kalau ada la itu mesti ditambah kata adam. Ya, jadi wasaktu adama ihmalika. Ya, jadi eh, aku yakin bahwasanya engkau tidak menyia-nyiakan. Nah, di sini masdar muawwalnya annaka la tuhmil. Ini sepaket masdar muawwal, i'rabnya apa? Fi mahalli nasbin, pada posisi mansub sebagai maf'ul bih, ya, sebagai maf'ul bih dari wasaktu, ya, dari wasaktu. Makanya buktinya di sini adamnya mansub nih kan. Wasaktu, aku yakin, apa yang aku yakin itu apa? Objek kan? Berarti adama, ya, maf'ul bih, ya, mansub, ya. Adama mansub sebagai maf'ul bih, wa huwa mudhaf, ihmalinya mudhaf ilaih, ya, wa huwa mudhaf lagi, kafnya mudhafun ilaih, gitu kan. Wasaktu adami ihmalika. Aku yakin ketidak eh, ketidak menyanyiakannya kamu, gitu kan. Atau mudahnya aku yakin bahwa engkau tidak menyia-nyiakan. Ini menawil ke masdar sore sekali lagi itu membantu untuk mengetahui apa i'rab dari masdar muawwal. Kan kalau sudah ditawil kelihatan tanda i'rabnya. Oh, dia fathah, sini mansub sebagai maf'ul bih, berarti annaka la tuhmil itu masdar muawwal, itu fi mahalli nasbin, pada posisi nasab sebagai maf'ul bih. Nah, itu cara mengkonversinya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan, silakan. Mas Dwi, Mas Regi, Mas Armi. Ini sebagai tambahan informasi. Masih bingung sih. Jujur sama apa? Ubah dari ini ke sorenya itu kayaknya perlu jam terbang ini. Iya, betul, betul, betul. Jadi sebenarnya skill ngerubah ke masdar sorehnya itu memang perlu latihan ya. Dan nggak bisa pun nggak apa-apa ya. Untuk tahapan awal itu adalah ketika kita misalnya melihat wasak tu anakala tuhmil gitu ya, eh, harus langsung atau apa mulai mulai eh, apa namanya mulai harus ngeh gitu bahwa di sana itu ada masdar muawwal gitu. Itu dulu aja. Jadi kalau misalnya jadi kan kalau kalau kita baru awal-awal kan kalau kita melihat kalimat ini pasti akan
individual ya, misalnya waqaftu fiil, anna isim, apa, huruf, kafnya isim, la-nya huruf, tuh milnya fiil, kemudian ada fa'ilnya gitu. Ya satu-satu aja gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kalau ditanya mana maf'ul bihnya dari wasaktu. Sedangkan wasaktu itu kan aku yakin itu berarti kan ada sesuatu yang dia yakini, which is dia sebagai maf'ul bih. Ya, nah itu kalau kita nggak bisa melihat masdar muawwal di sekitarnya, ya, atau kurang pemahaman dari sisi melihat atau kurang jeli gitu ya, untuk melihat masdar muawwal, padahal masdar muawwal itu akan menjadi maf'ul bihnya, nah itu yang sebenarnya mulai dilatih untuk tahapan awal. Tapi urusan masdar muawwalnya diganti gitu, ditakwil, nah itu memang perlu jam terbang, tapi sebenarnya kalau kita dapat masdar muawwalnya, itu kita makin yakin bahwasanya masdar kalau kita dapat masdar sorehnya, ya kita makin yakin i'rab dari masdar muawwal itu untuk contoh di sini, bahwa dia benar-benar mansub gitu ya, sebagai maf'ul bih. Jadi memang alat bantu saja gitu, tapi malah mempersulit, malah Ustaz, mempersulit. Ustaz, kalau yang tadi Ustaz, kalau di Mutarot itu kan masdar awal ini bahasanya ada di apa maf'ul bih ya. Ya, Jadi dia kalau melihat begitu langsung ditaruh kan kalau maf'ul bih ada isim dohir, ada masdar mabni muawwal. sama masdar awal, udah begitu Iya, aja. Jadi bagus sih, begitu kita melihat ini, kira-kira ini apa itu di maf'ul bih tapi kok panjang gitu ya, misalnya ya, tapi langsung kok panjang. dikotakin gitu, Nggak satu kata gitu kan. satu kata gitu Iya, ya. betul Itu betul. bisa nggak tuh pakai pakai istilahnya awareness aja gitu, bahwa oh ini maf'ul bih yang masdar muawal gitu kan, tanpa kita ngerti Masdar ngerubah jadi sorehnya. mas gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi memang awalan ya supaya aware aja bahwa di situ ada masdar muawwal, nah di situ i'rabnya apa. Tapi memang nanti kita perkaya lagi, memang seringnya sih dia jadi masdar muawwal tuh seringnya mungkin jadi mubtada tuh jarang sih sebenarnya. Seringnya tuh jadi fa'il, kemudian jadi maf'ul bih, itu aja sih ya yang seringnya gitu. Ya contoh-contoh di sini Jadi kan fa'il ya. Jadi fa'il juga ya. ya fa'il yang seperti tadi, yang balagoni ini kan fa'il, ya kan? Oh iya. Balagoni anna Zaidan fil masjidi. Kalau ditanya, mana fa'il balago? Apa kan? Kalau ni-nya itu kan maf'ul bih, ya saya kan. Oh iya. Nah, yang balik itu apa? Yang sampai itu apa? Puter 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 kan cari mana gitu fa'il. Nah, ternyata fa'ilnya itu anna Zaidan fil masjid itu, ya sebundel itu. Fa'il dari balago gitu ya, dari balago. Nah, itu Nah, kan harus ini kan, harus jeli kan. Tapi sebenarnya kalau kita terjemahkan kata per kata pun sebenarnya dapat sih maknanya kan. Telah sampai padaku bahwasanya Zaid di dalam masjid. Ya kan secara logika dapat kan, yang sampai itu berita gitu kan. Anna Zaidan fil masjid gitu kan. Seperti itu. nah, Nah, ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, cara mengi'rab masdar muawwal. Kalau tadi kan cara mengkonversi ya, itu sebagai pengetahuan saja. Kalau Mas Arif memang ikut nggak Mas pertemuan satu 2 yang Masdar muawwal? Bingung kan kalau apa langsung ini? Yang pertama ikut, yang kedua enggak. Oh, yang kedua, yang pertama ikut ya. Ya, baik. Nah, cara mengi'rabnya, nah ini tadi. Jadi sebenarnya cara mengi'rabnya harus melewati tahapan itu dulu ya, mentakwil ke masdar soreh dulu, baru kelihatan tuh apa dari sisi tanda i'rabnya tuh domahnya, fathahnya. Karena ketika ditakwil ke masdar soreh, kan dia masdarnya itu jadi satu kata ya, jadi satu kata gitu, enggak majemuk gitu, terdiri dari beberapa kata gitu ya, kalau masdar muawwal. Nah, secara i'rab bisa mubtada, bisa khobar, makanya yang sering itu sebenarnya fa'il sama naibul fa'il. Ya, padahal sebenarnya banyak ya, padahal sebenarnya banyak. Bisa juga jadi isim kana atau khobar kana.
Ya, maf'ul bih, maf'ul ajih semua ya, semua jenis-jenis i'rab itu bisa diduduki posisinya oleh masdar muawwal. Ya karena masdar muawwal itu sejatinya posisinya itu bisa diganti kan dengan masdar shareh. Ya, adapun masdar shareh ya maka dia macam-macam, kadang jadi maf'ul bih, kadang jadi maf'ul ajrih dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ada catatan apabila masdar muawwalnya terletak setelah fiil yang menasobkan dua maf'ul, nah, maka masdar muawwal menempati posisi dua maf'ul tersebut. Nah, ini menarik nih. Ya. Ini ada istilahnya yang nanti disebut dengan sadda masadda. Nah, sadda masadda. Apa itu? Nah, kita lihat contohnya nih. Kan kalau yang tadi misalnya yang jadi maf'ul bih itu kan ini nih. Wasaktu annaka la tuhmil ya. Masdar muawwalnya apa? Annaka la tuhmil itu dibundel sepaket menjadi maf'ul bih dari wasaktu. Nah, wasaktunya berarti punya berapa maf'ul bih? Satu. Ya, karena kan aku yakin ya satu aja karena dia fiil muta'addi tapi butuhnya satu objek aja. Wasaktu aku yakin apa gitu kan. Ya, jadi butuh satu maf'ul bih. Tapi ada kalanya ada fiil yang muta'addi yahtaju ila maf'ulain. Ya dia butuh kepada dua maf'ul. Semisal ini zonantu. Ya zonantu. Ya, kalau di Muyasar itu kan ada ya di bab kita lihat ya di bab maf'ul bih itu fiil yang muta'addi ya fiil muta'addi yahtaju ila maf'ulain. Nah ini halaman 55. Halaman 55. Ada fiil-fiilnya nih, ada zonna, ada khola gitu kan. Contohnya zonantu aliyan gonian. Aku menyangka bahwasanya si Ali satu maf'ul bih satu gonian adalah orang yang kaya, maf'ul bih kedua. Ya, ini fiil-fiilnya. Nah, jadi secara asal nih fiil-fiil ini ya ta'adda ila maf'ulain. Dia butuh kepada dua objek. Nah, bagaimana kasusnya ketika apa namanya? Justru dua maf'ul bihnya apa setelah fiil yang butuh kepada dua objek ini tiba-tiba langsung brek aja ada masdar muawwal. Kayak begini, zonantu aku menyangka anna zaidan qaimun ya. Bahwasanya Zaid adalah orang yang berdiri gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya zonna ini kan tadi butuh kepada dua maf'ul. Maf'ul bih satu, maf'ul bih dua. Sedangkan di sini cuman ada brek masdar muawwal aja gitu kan. Masdar muawwal aja. Anna Zaidan qaimun. Maka ini masdar muawwal ini ya, masdar muawwal ini dia dihukumi sebagai atau dihukumi menempati dua maf'ul. Jadi ibaratnya tuh kalau zonantu titik-titik maf'ul bih satu terus titik-titik maf'ul bih dua, ini si masdar muawwal anna zaidan qaimun itu langsung brek langsung menempati dua posisi itu gitu. Jadi makanya diistilahkan ngirapnya begini. Zonantu ya fiil fa'il biasa ya. Kemudian anna huruf, zaidan isim anna, qaimun khobar anna ya. Wal jumlah min anna zaidan qaimun masdarun muawwal. Ya, masdarun muawwal. Sadda masaddal maf'ulain gitu cara ngi'rabnya. Sadda masadda maf'ulain. Jadi si anna zaidan qaimun itu masdar muawwal tadi menempati ya mewakili posisi dua maf'ul gitu. Jadi udah dianggap clear gitu. Jadi nggak usah cari-cari maf'ul bihnya satu lagi mana enggak, tapi sudah ketimpa gitu ya, sudah terwakili dengan kedatangan masdar muawwal ini dia langsung mengcover maf'ul bih satu, maf'ul bih dua gitu ya. Maf'ul bih satu, maf'ul bih dua. Seperti itu. Dan ini banyak ya apa i'rab sadda masadda ini kalau kita buka di apa namanya i'rab Quran ya, i'rabul Quran ini sering kita akan temui ya, banyak. Seperti itu. Nah, ini catatan untuk yang ini ya, ketika masdar muawwal itu datang
eh, setelahnya itu ada masdar muawwal ya. Jadi ada fiil yang butuh kepada dua objek, kemudian dia datang setelahnya masdar muawwal ya, masdar muawwal. Seperti itu. Misal kita cari ya di Al-Qur'an misalnya zonantu. Zona. Nah, ini surat Al-Haqqah ya, surat Al-Haqqah. Nah, share ya desktop. Bentar. Sudah kelihatan ini apa Chrome? Kelihatan? Wah, ada suara Mas Denika nih. Suara robotnya muncul lagi, Mas. Ya. Mas Dwi kelihatan nih, Mas. Saya lagi buka Kelihatan, Chrome. Ustaz. Ya, Ya. nah, sini ada Al-Haqqah nih ya. Ini zonantu anni mulakin hisabiyah ya. Ini coba kita ambil ya di tafsir web ya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat di i'rabnya misalnya. Nah, di sini. Ada perbesar ya, kelihatan ya. Coba kita i'rab surat Al-Haqqah ya ayat 20. Inni zonantu anni mulaqin hisabiyah. In harfu nasikhin ya. Ini berarti kan ini kan ya-nya wal ya ismuha. Wal ya isim inna berarti kan. Wal ya ismuha berarti ya isim inna. Nah, di sini zonantu fi'lun madin ya, fi'il madi dari zona, watta ta'nya zonantu tu'nya ini, watta fa'ilun ta'nya fa'il. Wal jumlah fi mahalli ya nasbin. Ini harusnya kurang ya. Dan jumlah zonantu ini si zonantu ini kan jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin pada posisi nasab sebagai khobaru inna. Karena kan ini zonantu. Ini yaknya isim inna, zonantunya khobar inna. Nah, sekarang pelajaran kita nih, zonantu. Zonantu ini fiil muta'addi ya yang dia butuh kepada dua maf'ul bih. Nah, setelahnya itu ada anna. Oh, berarti ini calon-calon masdar muawal nih dari sini dari anna mulakin hisabiah ini bakal calon ya masdar muawal bener nggak nanti kita lihat ani berarti an harfu nasikh sama kalau nah ini bedanya ya bedanya inna sama anna itu begitu kalau hamzahnya kasroh itu di depan tapi kalau anna itu seringnya di tengah-tengah kalimat ya seringnya di tengah-tengah kalimat sama anna harfu nasikhin ya huruf nasikh ya wal ya'u ismuha, ya-nya ismuha. Mulakin ini khobaru anna. Mulakin ini khobaru anna. Wa alamatu raf'ihi, ya khobar anna kan marfu kan. Wa alamatu raf'ihi dan tanda marfunya adalah dommah muqaddarah. Ya, dommah muqaddarah alal ya'i. Ya, sebenarnya aslinya itu kalau pakai alif lam mulaki gitu, mulaki, tapi alif lamnya dibuang jadi mulakin. Semisal kayak kita apa Kodi. namanya? Apa? Kodi, Ustaz. Al-qadi berarti kan qadin gitu kan. Az-zani jadi zanin. Ar-rami isim apa tuh? Isim mankus ya. Ar-rami yang melempar ya kan. Berarti kalau alif lamnya dibuang jadi romin. Ini juga sama. Mulakin ini marfu. Bukan tiba-tiba dia kasroh. Ya memang begitu ya. Makanya dia tanda rofanya dommah muqaddarah alal ya. Di atas ya. Iya-nya nggak muncul karena alif lamnya kan dibuang gitu kan. Kalau ada alif lamnya tuh al-mulaki gitu ada ya-nya. Makanya tanda rofanya tuh dommah muqaddarah ya alal ya il mahzufah. Di atas ya, ya-nya dihapus gitu nggak kelihatan kan. Nggak tertulisnya mulaki gitu nggak tapi alal ya il mahzufah.
Kenapa ya-nya dihapus? Liltiqa is-sakinain, karena bertemunya dua sukun. Nah, di sini yang jadi pelajaran kita di masdar muawwal ini adalah wa jumlah, ya, wa jumlatu an, ya, dan jumlah anni mulakin itu saddat masadda maf'ulai, ya, zonna, ya, dia adalah menempati posisi dua maf'ul, ya, dua maf'ul. Maf'ul kan karena zonantu itu butuh kepada dua maf'ul. Ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi i'rab ini sering muncul nih, sadda masadda ini ya. Nah, ini pengenalan ya, pengenalan. Itu memang Anda juga baru tahunya ketika di level-level menengah ya, ketika belajar i'rab baru paham tentang sadda masadda maf'ulain. Jadi dia menempati posisi dua maf'ul, dan sadda masadda ini banyak. Bisa sadda masaddal khobar, bisa sadda masadda apapun gitu kan. Pokoknya tuh ada satu tempat yang dia tuh udah dianggap selesai dengan kehadiran satu kalimat atau satu kata. Itu istilahnya sadda masadda. Sadda masadda. Ya, balik lagi Ana share ke PDF. Ya, sudah kelihatan? Ini balik lagi ke PDF. Nah, ini catatan tadi ketika fiilnya butuh kepada dua maf'ul. Ya, selesai ya. Materinya selesai. Ini referensi saja. Antum bisa baca ya contoh-contohnya. Itu terjemahnya yang tadi ya, terjemahnya yang di depan. Nah, ini bagus nih untuk kita baca nih ya. Pertanyaan tadi dari Mas Dwi. Ini contoh-contohnya nih Mas Dwi. Jadi nggak cuma maf'ul bih aja ya, tapi memang biasanya kebanyakan sih maf'ul bih ya, kebanyakan sih maf'ul bih. Nih ba'dul i'rabat lil masadiril muawwalah ya. Sebagian posisi i'rab ya yang biasanya masdar muawwal itu ya beri'rab dengannya ya. Nanti kita lihat. Yang pertama, ulima anna akhaka hadirun. Ya, lihat ya di sini. Ulima anna akhaka hadirun. Ya, apa nih artinya? Bahwasanya saudara laki-lakimu hadir diketahui, begitu kan? Mas Dwi? Nah, ngelihat gak masdar muawwalnya mana? Masdar muawwalnya mana? An akhoka. Anna. Oh ya, anna akhoka hadir. Hadirun. Fi mahali rof'in, ya kan? Pada posisi rofa sebagai apa? Naibul fa'il. Karena kan sebelumnya ulima ya, fi'il majhul. Gitu. Jadi ya gini-gini kan harus aware kan? Tapi kalau diterjemahin satu persatu ya paham lah, diketahui bahwasanya saudara laki-lakimu hadir gitu kan. Tapi kalau giliran ditanya, mana itu naibul fa'ilnya ulima? Jangan sampai kita bilang mustatir ya, takdiruhu huwa gitu, enggak, justru zohir ya. Nah, ibul fa'ilnya itu zohir, kelihatan, itu apa? Masdar muawwal. Anna akhoka hadirun itu satu bundel gitu kan. Dia fi mahali raf'in, dia sebagai halo putus tadi. Iya Ustaz, putus Ustaz. Ya ini ada ganti tethering tadi kayaknya putus. Ana share lagi ya. Ya tadi berarti anna akhoka hadirun itu sebagai maf'ul naibul fa'ilnya gitu. Nah, coba Mas Dwi takwil ke masdar sore bisa nggak? Apa tuh jadinya? Ulima apa kalau jadi masdar sore itu? Kalau tadi aku pakai apa tadi Ustaz? Pakai katanya tadi? Masdarnya hadir apa? Hudur. Enggak, tadi itunya Ustaz, yang depannya tadi Ustaz, ada tambahannya. Ada tambahannya. Tadi kan ada ketan. Kalau pakai akhoka tadi? Enggak. Itu kalau tambahan yang kalau pakai la negatif. Oh, pakai la. Adam jadi Adam. Kalau ini ada Ustaz ulima. Hakika. Ya tinggal baca aja kan. Tinggal baca aja, dikira tuh enggak. Jadi wa takdirul masdar apa? Ulima huduru ya bacanya huduru. Kenapa marfu?
sebagai naibul fa'il gitu kan, naibul fa'il ulima. Jadi kalau kita takwil jadi ulima huduru akhika gitu kan, tinggal Ketika. diidofahin aja ke apa, ke si isim anaknya gitu kan. Nah, Jadi caranya gimana? Ambil masdar dari hadir, itu dari hadoro. Masdarnya kan hudurun, huduron masdarnya. Idofahkan ke isim anak. Jadi akhi ya, jadi kan idofah mansub, majrur. Huduru akhika. Jadi kan ulima huduru akhika. Kehadiran saudara laki-lakimu diketahui, gitu kan? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ini contoh satu ketika dia jadi niabul fa'il. Kemudian di sini ada ya contoh yang lain ya, contoh yang lain. Kemudian di sini sebagai khobar, ya sebagai maf'ulun bih, sebagai isim majrur, sebagai maf'ul bih lagi ya. Kemudian ini sebagai fa'il, ini sebagai mubtada ya. Ya ini sebagai mubtada. Nah, ini antum bisa lihat. Ya selesai ya, kita anggap selesai pelajaran tentang masdar muawwal ya. Semoga dapat informasi ya, tapi nggak usah jadi bingung. Nah, oke, baik kita lanjut ke latihan baca kitab kita. Latihan terakhir itu latihan 9, itu yang diuji adalah mubtada khobar. Sekarang kita lanjut materi, yaitu bab selanjutnya bab ismu kana. Nah, isim kana udah lulus ya. Isim kana ya. Jadi ada kana dan saudara-saudaranya. Dia termasuk isim marfu yang apa yang menjadi isim marfu, isim kananya ya. Kalau khobar kananya itu mansub ya. Kalau khobar kananya itu mansub. Ya, jadi insya Allah itu masih ingat ya. Jadi ini bab kana dan saudara-saudaranya. Silakan dilihat di bukunya. Anda nggak scan di sini, langsung latihannya saja. Kalau di buku halaman 81 ya, di situ ada saudara-saudaranya kana, ada asbaha, adha, dhalla, amsa ya, dan seterusnya dari saudara-saudara kana ya. Kemudian baik kita langsung saja di latihan ke-10. Kita lihat di sini ya, kosakata. Lugoh bahasa ya, bahasa. Al-asru masa, waktu, al-asr ya. Izdahara yazdahiru. Izdahara fi'il madi, berkembang ya. Tarjama yutarjimu, tarjamatan ya, tarjama fi'il madi ya. Tarjama yutarjimu tarjamatan. Masdarnya tarjamah. Al-Yunaniyah, Yunani, Al-Yunaniyah, Yunani. Kemudian al-lafa fi'il madi, mengarang ya. Al-lafa yu'allifu ta'lifan, mu'allifun. Makanya penulis itu mu'allif ya, mu'allif. Al-handasah teknik ya, al-ulum jama taksir dari ilmu, uruba Eropa, kemudian alamiah internasional ya, dunia. Al-hadisatu modern, al-hadarah peradaban, al-kutub jama taksir dari kitabun ya. Al-farisiyah Persia, at-tibbu yang kedokteran, ar-riyadiyatu itu matematika, hamala fil madi ya, membawa, hamala yahmalu, asasun isim mufrad biasa ya, artinya pondasi. Ya, Yahmilu atau Yahmalu? Hamala yahmalu, Yahmalu ya. yahmalu. Nah, ya lanjut kita mulai dari Mas Regi nggak ada ya. Mas Denika coba tes suaranya. Mudah-mudahan bagus. Oh, masih. Masih, Mas. Kenapa ya Mas Denika di HP-nya kan nggak apa-apa kan ya. Mungkin di logout lagi suaranya masih itu. Ya, silakan Mas Armi, Mas Armi. Silakan. Al-Arabiyatu udah ada coretannya nih curang. Lughatun alhamiyatun. Saya baca. Silakan Mas Armi. Al-Arabiyatu lughatun aliyatun. Ya. Aliyah apa alamiyah? Oh, alamiyah. Ya ada meme-nya itu ya. Ya, ada memnya. Ya. Bahasa Arab adalah bahasa internasional. Lanjut. Kanat Kanat al-lughatu al-arabiyatu lughatan alamiyatan
fil asri al-abbasiyyi Lanjut. alladhi Ya, alladhi ada di bawah izdahara, izdahara izdaharat izdaharat, fihil hador, hadoro. hadaratil islamiyati. Ya, tarjim Mas Dwi. Coba terjemahin. Bahasa Arab adalah bahasa internasional. Pada Di masa pada masa Abbasiyah ya, ya, yang berkembang dengannya peradaban Islam. peradaban Islam. Ya. Jadi baca yang benar tadi ya, kanatil lughatul arabiyatu ya. Berarti isim kananya mana? Al-lughah ya. Al-lughah. Al-lughatu itu isim kana. Ya, makanya kanat ya. Karena al-lughah muannas. Al-arabiyahnya naat buat al-lughah. Nah, lughatan alamiyatannya, lughatannya itu khobar kana. Ya, khobar kana adalah bahasa internasional fil asri al-abbasiyyi itu di masa Abbasiyah. Ya, di masa Abbasiyah. Yang di masa tersebut ya berkembang peradaban Islam, ya, berkembang peradaban Islam. Izdaharat ya, fiil ya. Mana fa'ilnya Mas Armi? Fa'il izdaharat mana tuh? Fa'ilnya. Nah, itu Hah? nggak mati ya, tak sukun. Tak sukun. Kembalinya kemana? Kalau misalnya itu hiya berarti kan? Ya, Kembalinya kemana tuh hiyanya? al-lughah. Yang berkembang itu peradaban Islam apa bahasa Arab? Oh, peradaban. Ah, berarti filenya mana? Hadorotu ya. Ah, iya al-hadaratu ya. Jadi kalau ditanya mazdaharat, apa yang berkembang? Jawabannya al-hadaratu ya. Jadi itu failnya. Jadi makanya tadi yang baca yang benarnya adalah al-hadaratu ya. Bukan al-hadarati al-islamiyati tapi al-hadaratu al-islamiyatu. Jadi peradaban Islam izdaharat berkembang fihi di masanya. Hi-nya balik ke Al-Abbasi ya. Balik ke Al-Abbasi. Jadi peradaban Islam itu berkembang di masa Abbasiyah itu. Nah, Mas Dwi lanjut. Wakanat Wakanat al-arabiyatu lugota tilka al-hado al-hadorotul lati turjimat ilaiha al-kutubu ya minal minal Yunaniya Yuna minal Yunaniyati wal Farisiyati. ya, betul. Jadi wakanat al-arabiyatu dan bahasa Arab adalah lugota, nah itu harus mansub dia sebagai khobar kana. Itu yang jadi pembahasan kita ya. Yang jadi pembahasan al-arabiyatu ya, isim kana ya. Isim kananya marfu ya wa kanat al-arabiyatu lugota. Ya, bahasa Arab adalah bahasa lugota tilkal hadarati. Ya, adalah bahasa peradaban ini, ya, peradaban waktu itu. Alati turjimat, alati ya. Kembali kemana? Yangnya berarti kembalinya ke al-hadarah ya. Yang turjimat ilaiha al-kutubu, yang kitab-kitab itu diterjemahkan ya, yang pada masa tersebut kitab-kitab diterjemahkan ilaiha ya, ke bahasa Arab
Jadi kitab-kitab apa? Ya kitab-kitab minal Yunaniyah wal Farosiyah. Jadi pada waktu itu buku-buku dari buku-buku Yunani ya dan Persia itu turjimat ilaiha, diterjemahkan ke bahasa Arab ya. Haknya kembali ke Al-Arabiyah ya. Kembali ke Al-Arabiyah. Makanya filsafat mulai masuk kan dari Yunani ya karena diterjemahkan ini. Karena diterjemahkannya ini. Mas Denika suaranya boleh tes masih sama? Masih. Masih, Mas. Nah, Mas Armi lagi. Wa alafa. Lanjut. Wa allafa bihal ulama'u fit 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 tabbi Tibi. fit tib fit fit tibbi Ya, Tibun Nabawi, fit Tibi. tibbi Mm-mm. wal ini Hindusat ya. Handa. Walhandasat walhandasati Ya, wariyadiyati wal ulumi wa ghairi dalika. ya, wa ghairi dzalik. Tarjim, Mas Armi. Dan para ulama Dan para ulama walaf tadi apa? Menulis atau mengarang ya? ya, Menulis dengannya dengan apa? dengan bahasa Arab tadi, Ya, dengan bahasa Arab. ilmu kedokteran Ya, dan dan ilmu teknik hmm, dan ilmu matematika dan ilmu-ilmu itu ilmu-ilmu aja kan ya? ya, betul. Dan ilmu-ilmu wa Ilmu-ilmu ghairi dan selainnya, dan lain-lain. selain itu ya dan lain-lainnya. Ya. Lanjut, Mas. eh Mas Denika coba. Mas Denika tes suaranya lagi. Baru masuk. Halo, Mas? Masih, Mas. Halo gitu. Kayaknya headphone-nya deh. Headphone HP ya? Tapi sempat bisa sih sebenarnya. Iya suaranya gitu, apa menggembung. Dan itu tuh ini kerekam, masuk ke rekaman ya. Maksudnya Mas Denika tuh kalau dengar rekaman, suara saya begitu. Jadi yang kerekam di Zoom suaranya gitu benar. Itu kenapa ya? Ini juga masih tanya-tanya itu dari tahun kemarin problemnya Mas Denika itu. Kadang-kadang bisa tapi Ustaz. Bisa, Kadang-kadang bisa. kadang-kadang bisa terus diapain, nggak diapa-apain katanya Mas Denika. Maksudnya biasa aja gitu pakai apa pakai headset apa Tes, enggak. halo. Ah, itu tuh Nah masuk itu. tuh. Ah, masuk tuh. Kenapa ya, Ya, Mas? nggak tahu. Digetok-getok itu, Mas? Iya, digoyang-goyang. Oh iya benar, Mas. Itu ada yang sensornya kayaknya, Mas. Lanjut, Mas. Yang mana ini? Wahamalat Wahamalatil lugotul arabiyatu ya, tilkal ulumu tilkal ulumi tilkal ya. ulumi ila Oh benar. uruba. Tadi apa harusnya tilkal uluma ya. Karena dia badal ya, badal dari tilka. Tilkanya sebagai maf'ul bih ya. Dengan bahasa Arab membawa ilmu-ilmu itu berarti kan objek, tilkanya itu maf'ul bih, al uluma jadi badal. Silakan ulang. Wahamalat Wahamalatil lugotul arabiyatu tilkal uluma ila uruba. ya. Fakanat asas Nah, fakanat heeh. asasa ya
Ya, sasa. Asasa, hadorotu, Ada roti. hadaroti, hadorotil gorbiyatil hadi sati. Nah, coba terjemahin dulu. Nanti ketahuan bacanya benar nggak. Jadi kadang gitu tektok ya. Kita paham makna dulu baru dengan itu terbantu juga mengharokatinya ya. Karena jadi tektok gitu ya, saling trial and error gitu. Kita baca ini tapi pengennya artinya ini. Kalau pengennya artinya ini, bacanya bukan begitu gitu. Jadi unik juga sih ini kalau baca kitab tuh. Jadi kita mau baca yang benar harus tahu artinya. Tapi kita kalau kita baca dulu, kadang terjemahannya bukan yang seperti yang kita inginkan gitu. Coba tarjem dulu, Mas. Bahasa Arab Hamalat tuh apa, Ustaz? membawa. Bahasa Arab membawa Ilmu-ilmu ilmu-ilmu tersebut. tersebut ke Eropa. Mm-mm. Fakanat, Maka maka ya, di sini fondasi ya, ya fondasi fondasi peradaban peradaban barat, Gorbia, barat, hadisah modern. modern. Nah, apa tuh? Maka bla 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 fondasi peradaban barat modern. Kira-kira apa yang bagus? Pengennya apa terjemahinnya? Maka kalau Anda gini ya, setuju nggak? Maka bahasa Arab adalah pondasi peradaban barat modern. Setuju nggak? Kalau antum kayak kalau terjemahnya kayak gitu. Iya, Anda munculin tem bahasa Arab. Maka bahasa Arab adalah pondasi peradaban barat modern. Kalau gitu kebayang nggak? Berarti bacanya apa? Kalau kayak gitu. Fakanat apa? Asasnya ini antum mau jadikan isim kana atau antum mau jadikan khobar kana? Pilihannya kan itu. Iya. Kalau mau dijadikan isim kana, bener nggak lafaz asas itu muannas, gitu kan? Karena kanat, ya karena kanat. Nah, asas ini ya sebenarnya asas iya bisa juga dia muannas, ya, bisa juga mudzakkar. Kadang-kala dia muannas, kadang-kadang mudzakkar. Tapi kalau kita anggap asasnya isim kana gitu, misalnya berarti bacanya begini, fakanat asasu gitu kan? Fakanat asasul hadaratil gharbiyatil hadisati. Khobar kananya mana? Kalau kayak gitu kan? Maka pondasi peradaban barat modern kayak nanggung, khobar kanannya nggak ada gitu kan? Kalau bacanya begitu. Kalau asasnya jadi marfu, jadi isim kana, jadi fakanat asasul hadaratil gharbiyatil hadisati kan, kalau al hadaratil gharbiyatil hadisatinya mah udah naat manut ya. Itu udah kelihatan peradaban barat modern. Nah, tapi makanya nggak bisa tuh kurang cocok kalau asasnya itu jadi isim kana. Cocoknya jadi apa? Khobar kana. Isim kananya berarti apa, Mas Denika? Kalau asasnya jadi khobar kana, isim kananya mana? Yang al hadaratil garbiyati hadisati. Domir. Oh, domir. Kan ada pelajarannya kita kan. Jadi ini domir ya. Jadi isim kananya itu ngumpet domir. Domirnya apa berarti? Hiya. Ya, domirnya hiya. Jadi kalau kananya dibuang nih, kalau kananya dibuang tuh jadi balik mubtada khobar lagi kan? Jadi seolah-olah begini, fahiya gitu kan. Fahiya asasul hadaratil gharbiyatil hadisati gitu. Maka dia, nah dianya ini kembali ke mana? Ke bahasa Arab. Iya, gitu kan. Kenapa begitu? Karena kan tadi bahasa Arabnya
gara-gara bahasa Arabnya ini si bahasa Arabnya ini yang membawa ilmu-ilmu tadi ke Eropa ya. Ya, ilmu-ilmu tadi itu ke Eropa, maka jadilah bahasa Arab tersebut sebagai pondasi peradaban barat modern. Ya. Jadi fakanat itu ada isim kana tuh di situ. Ya, khobar kananya mana? Asas. Khobar kananya itu asasa mansub. Ya. Mafhum Mas Denika ya? Insyaallah ya. Nah, baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan besok. Latihan 11 ya. Silakan di coret-coret dulu. Ini lebih pendek. Ini tafsir nih ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban. Nah, di sini bawahnya ada sababun nuzuli hadhil ayah. Ya, biasanya tafsir. Baik, sampai latihan 10 ada yang ingin tanyakan i'rab, cara baca atau yang belum paham silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti HP-nya Mas Denika getok-getok dikit ya. Jazakallah khair.